Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan rencana perdamaian. Dalam kesepakatan, gencatan senjata dan masa depan Gaza tanpa senjata dicantumkan dalam 20 poin paling krusial. Namun, warga Gaza meragukan niat baik kedua pemimpin untuk membawa kedamaian di tanah Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati sebuah rencana perdamaian. Perencanaan damai ini berisi 20 poin yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan sandera. Sejumlah poin penting, gencatan senjata segera, pembongkaran militer Hamas, demilitarisasi Gaza, serta pemerintahan sementara sipil yang bukan di bawah Hamas. Namun Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi. Sementara itu, Trump memberikan tenggat selama 3 atau 4 hari untuk menerima proposal perdamaian di jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengonfirmasi Selasa waktu setempat, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Donald Trump kepada Hamas dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal tersebut. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع، وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي. Rencana perdamaian disambut dengan skeptisisme dari warga Palestina yang percaya bahwa Amerika Serikat telah lama kehilangan kredibilitas dalam membawa perdamaian ke Gaza. Warga Gaza meragukan dampaknya serta ketulusan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan pemerintahan Trump. ترامب أول ما إجا هو كان من البداية أول ما مسك الحكم كان يقول أنا خطتي هي السلام ووقف الحرب عن قطاع غزة، لأنه ما رأيناه لغاية الآن من ترامب وخططه كلها خطط ليس لها أي مصداقية، كلها خطط كذابة ليس لها أي كلمة من أمر الواقع. يعني بكل صراحة فيش أي يعني كلمة صادقة من أي كل خطط ترامب لن نراها إلا العكس تماما. Meski proposal perdamaian membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan, namun apakah benar-benar bisa mengakhiri penderitaan atau hanyalah pertunjukan politik? Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, kesepakatan damai yang dibuat oleh Trump dan Netanyahu bisa jadi peluang untuk warga Gaza lepas dari krisis kemanusiaan yang telah terjadi selama 2 tahun lebih. Namun, apakah kesepakatan ini benar-benar jalan menuju akhir penderitaan atau sekedar politisasi kepentingan dua pemimpin dunia? Adakah jaminan agar warga Gaza benar-benar damai? Selengkapnya kita ulas bersama narasumber malam ini dengan Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Pengamat Timur Tengah, dan saya juga menyapa Bang Samsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, saya langsung ke Bang Hasbi dulu, Bang. Ya. Banyak kesepakatan damai sebelumnya yang sudah disuarakan, terutama oleh Trump, dan saat itu sepakat dengan Netanyahu. Yang kali ini, apa bedanya? Benarkah Trump tulus? Ya, saya rasa semua masyarakat dunia, terutama Palestina, mengikuti jejak daripada Trump ini yang memang susah untuk dipegang omongannya. Kadang-kadang ngomong A lalu besok menjadi B. Tapi kalau kita amatin apa yang disampaikan oleh Trump pada tanggal 23 ini, proposalnya di depan sebagian pemimpin dunia Islam dan Arab, maka menurut saya minimal saya bikin 3 catatan, Kak Ilona. Yang pertama, betapa Israel itu mendapatkan pendukung sejati seperti Trump yang itu tidak dimiliki oleh Palestina. Saya ingin mengatakan semua yang dilakukan Trump untuk Israel itu betul-betul total.
termasuk konsep proposal ini, saya yakin karena dia adalah pendukung Trump, pendukung Israel maksud saya, itu sangat kuat kepentingannya Israel di situ. Cuman bukan berarti tidak realistis. Saya ingin nanti di bagian substansi masuk lagi ke situ. Ini saya ingin masuk di poin pertama. Mestinya Palestina ada orang pendukung seperti Trump yang sampai rela menggunakan kepentingan nasionalnya untuk mendukung Palestina. Ini menjadi kritik bagi negara-negara Muslim dan Arab atau bahkan mungkin non-Arab karena ini sebenarnya bukan soal identitas, karena tidak ada yang sampai menggunakan kepentingan nasionalnya. Kalau Trump dia gunakan kepentingan nasionalnya, bahkan presiden yang demo itu udah langsung dicabut visanya karena dianggap bela Israel. Itu contoh-contoh nyata bagaimana dia backup total Israel ini. Nah yang kedua catatan saya adalah tentu karena dia adalah seorang pendukung Israel, sekali lagi yang dia usulkan pun akan berpihak kepada Israel. Nah apa yang didapat dari ini secara jangka pendek, terutama dari tanggal 22 PBB pertemuan di PBB 23 dan kurang lebih 5 hari, beberapa hari setelah itu, dampaknya adalah dua menurut saya. Yang pertama, dengan proposal ini, maka Trump berhasil menutup proposal lain yang sebelumnya menggelegar di dunia, yaitu pada tanggal 22 konferensi solusi dua negara yang dituan rumahi oleh Prancis dan Arab Saudi. Itu kalau kita ikutin, saya mengikuti konferensi itu kurang lebih 3 jam sampai 17 menit. Dari sini jam kita jam 2 sampai kurang lebih pagi, itu luar biasa. Bagaimana pimpinan negara dari banyak negara menyampaikan dukungannya kepada solusi dua negara, bahkan mengecam Israel. Tapi begitu besoknya 23 disampaikan ini, sampai hari ini dunia tidak lagi bicara tentang forum di PBB pada tanggal 22, tapi bicara tentang apa yang disampaikan Trump pada tanggal 2. Kalau saya potong, artinya Trump serius kali ini dan tulus, tapi tulusnya itu lebih berat sebelah untuk membela kepentingan Israel. Sudah pasti, itu catatan saya yang ketiga. Karena itu cara membacanya saya melihat apa yang disampaikan oleh Trump ini paling jauh menurut saya. Paling jauh itu adalah komposisinya 60-40. 60 untuk kepentingan Israel, 40 untuk kepentingan Palestina. Malah bisa mundur lagi 70-30. 70 untuk kepentingan Israel, 30 untuk kepentingan Palestina. Sedikit bukan berarti ini nggak bagus. Karena sekali lagi dalam suasana kemanusiaan seperti ini, peluang seperti apapun tragedi ini bisa diakhiri itu akan baik. Jadi kalau saya singkat ini artinya memang ada harapan bahwa akan terjadi perdamaian. Saya ke Dang Ical. Sebenarnya posisi kita bagaimana sejauh ini? Apakah ini sebuah kemajuan atau justru kemunduran untuk perjuangan kemerdekaan bagi Palestina? Kalau saya secara pribadi melihat dan dalam kacamata diplomasi ini gula-gula. Gula-gula? Iya, gula-gula dan ini lebih banyak bikin sengsara, lebih banyak bikin rontok gigi. Manisnya sebentar, tetapi akibatnya panjang. Kenapa? Karena proposal ini proposal yang tidak mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan. Proposal yang mengabaikan aspek yang paling fundamental dalam perjanjian damai, yaitu pertama pihak-pihak yang bertikai. Sementara kita tahu kalau Mahmud Abbas itu bukan hanya sekadar presiden Palestina yang menguasai semuanya. Ini Palestina bukan negara yang diakui satu pemimpinnya, tetapi banyak pemimpin, banyak faksi di dalamnya itu yang demi kepentingan bersama menyerahkan kepada presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Tetapi faktanya yang menguasai militer itu bukan cuma presiden, ada banyak sayap, ada banyak faksi. Bahkan kemarin di konferensi perjanjian Beijing itu dari 16-an faksi itu 14 sudah bertanda tangan. Justru itu yang lebih menguasai de facto-nya. Secara administrasi memang presiden Palestina. Jadi dari 20 poin itu tidak satu pun yang mungkin menggugah kita bahwa ini untuk kemerdekaan Palestina. Iya, ini kalau Pak Hasib bilang tadi itu 60-40, saya bilang aja. Ini 50-50 tetapi 70-30. Kalau di Makassar itu ada istilah kita itu 50-50. Ya jadi kita bagi tetapi bukan bagi proporsional. Bagi itu hanya sekadar lip service itu 50-50, tetapi faktanya itu bisa jadi 80-20. Yang penting jangan menjadi
50-50 yang penting adil ya. Padahal 70-30 di mana adilnya? Di mana adilnya? Jadi Anda sendiri Adilnya sebenarnya secara tidak yakin dengan proporsional. apa yang disampaikan oleh Trump bahwa akan ada perdamaian. Ini sama saja dengan janji-janji sebelumnya mengatakan waktu itu di Juli, masih ingat kan? Di mana dia mengatakan akan ada gencatan senjata yang disepakati oleh Netanyahu, tapi kemudian baru diomongin langsung menyerang Qatar. Artinya Betul. tidak ada konsistensi. Menurut Anda yang ini konsisten atau tidak? Nggak mungkin konsisten. Nggak mungkin. Nggak mungkin konsisten selama tidak melibatkan semua pihak yang bertikai. Semua pihak yang terlibat. Iya. Karena yang terlibat ini yang di proposal Trump itu yang selalu mengikuti Abraham Accord itu bahwa hanya presiden atau pihak yang secara internasional diakui. Dan itu legitimasinya itu adalah presiden Palestina. Nah itu mungkin akan kelihatan dari luar bahwa ini sudahlah antar dua negara inilah Oke. state solution. Baik. Sudah cocok lah ini. Tetapi faktanya di lapangan adalah bukan cuma itu yang berkuasa, tetapi banyak yang memegang hal-hal yang lebih substansial. Dalam hal ini adalah yang pegang senjata. Benar. Bang Sebenarnya kalau saya lanjut Bang Iya, Samsudin silakan. tadi ya, kalau kita baca poin demi poin dan peta dukungan, justru proposal ini didukung oleh kekuatan-kekuatan utama di Timur Tengah bahkan di dunia Islam. Iya. Minimalnya G8 Islam itu yang atau dunia Arab dan Islam itu termasuk Mahmud Abbas. Mahmud Abbas sudah menyatakan kami mendukung karena kita harus jeli baca perkembangan satu demi satu. Mahmud Abbas ini adalah orang yang sekarang hampir tidak diakui oleh kekuatan-kekuatan Timur Tengah maupun global. Israel nggak mau percaya sama dia, kemudian Hamas sudah pasti nggak percaya sama dia, Arab juga. Jadi kalau gitu ke kami aja untuk ngambil data itu. Nah, maksud saya kalau kita bedah substansinya, kenapa 70-30? Sebenarnya walaupun ini tidak ideal, tetap ini sebuah harapan dan peluang yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh kita. Kenapa? Satu, kalau kita bedah. Ini 70-30 karena yang dapat banyak untung adalah Israel. Misalkan belum apa-apa, itu sudah meminta agar Hamas menyerahkan senjata. Ini belum tentu berdiri Palestina, senjata sudah harus diserahkan. Jadi itu keberpihakannya kepada Israel. Nah, tapi sekali lagi juga peluang, karena di sini ada peluang bahwa kalau sudah situasinya mendukung solusi dua negara antara Israel dengan Palestina, apalagi ada jaminan bahwa Israel tidak akan menganeksasi Gaza dan tepi barat, ini menjadi peluang menghidupkan Palestina merdeka. Jadi walaupun 30, tetap ada peluang menjadi sebuah solusi permanen bagi dua negara. Solusi permanen, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, kontribusinya seperti apa? Nanti dijawab Bang dan juga Daeng. Kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah kapal kemanusiaan Somad Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel Rabu malam. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis Greta Thunberg. Sebelum menyergap dan menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi flotilla bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Suasana semakin menegangkan saat rombongan sukarelawan di atas kapal lainnya terlihat mengangkat tangan, tanda mereka juga turut disergap. Sementara itu, kapal Observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia Hussein Gaza dan rombongan berhasil menjauh untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Hingga kini, kondisi perairan Laut Mediterania masih mencekam. Misi kemanusiaan ini diikuti lebih dari 40 kapal dari berbagai negara. Assalamualaikum, laporan dari Global Somad Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan JSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Dengan demikian, kapal kami Summertime Jong yang memang sejak awal difungsikan sebagai kapal observer, kapal pengamat, kita bergerak menuju wilayah yang lebih aman untuk membawa dokumentasi serta semua bekas-bekas yang sudah kami kumpulkan selama membersamai kapal-kapal ini. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video aktivis Greta Thunberg sedang diperiksa Angkatan Laut Israel pada Rabu waktu setempat.
seluruh aktivis dari Armada Internasional yang coba menembus blokade Israel atas wilayah Palestina itu juga ditahan. Armada Global Sumut melibatkan sekitar 45 kapal yang memboyong politisi hingga aktivis dengan misi mematahkan blokade Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya, Israel telah memberi peringatan agar Armada Internasional itu tidak memasuki perairan yang diklaim Israel di bawah blokade mereka. Yang bersiaga di sekitar Deng Ical, untuk memuluskan perdamaian yang sudah lebih dari 2 tahun, kasihan sekali saudara kita yang ada di Palestina, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana kontribusi kita bisa ikut serta untuk konsisten memberikan kedamaian bagi Palestina? Ya, yang paling penting adalah Indonesia mesti mengambil peran untuk mendorong negara-negara yang selama ini telah memperlihatkan secara lebih jelas keberpihakan mereka terhadap two-state solution tadi itu. Mulai dari Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, dan beberapa negara-negara yang selama ini memang hanya melihat dari jauh. Dan kemarin puncaknya tanggal 22 kemarin itu yang ada konferensi solusi dua negara, Prancis dan MBS, kemudian beberapa negara juga sebelumnya. Beijing sudah mengumpulkan faksi-faksi itu, dan ini adalah pertanda bahwa pada dasarnya mereka siap untuk terlibat dalam proses ini. Oleh karena itu seharusnya seperti badan seperti PBB ini yang menginisiasi untuk melibatkan banyak negara. Bahkan terakhir Inggris ini sudah merelakan Tony Blair itu, walaupun juga karakter personalnya dia itu tidak dekat-dekat amat, bahkan bisa jadi menjadi anti Palestina, tetapi sebagai sebuah representasi internasional itu patut untuk diberi, patut untuk memberi harapan lah. Nah, yang ini berarti tandanya adalah tidak boleh ada negara yang kelihatan dominan, apalagi yang selama ini Israel minded seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat ini menurut saya benar-benar hanya lip service ini untuk mengurangi tekanan apa yang dilakukan konferensi di New York, MBS Arab Saudi dengan Prancis. Soal Amerika kan sikap dia sudah jelas ya, sangat pro Israel dan keuntungannya tadi bersama Mas Hasbi. Tapi bagaimana dengan kita Indonesia, lalu kemudian negara-negara yang tergabung dalam OKI, kita tuh tampaknya juga nggak kompak gitu. Semua negara yang merasa memiliki kepentingan, karena dasarnya semua ini adalah konflik berbasis kepentingan. Karena semua negara juga dalam konteks hubungan antar negara itu didasari oleh kepentingan. Tidak ada yang tidak ada kepentingannya. Tetapi kalau kemudian dianggap ini adalah pemicu untuk, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, nauzubillah min zalik, perang dunia ketiga, maka semua negara jadinya berkepentingan untuk meredam konflik ini. Dan itu berarti beberapa kelompok negara yang selama ini juga memang telah memberikan perhatian itu harus bersama-sama untuk mengambil bagian dalam proses ini. Dan niat baik Amerika ini, kalau betul niat baik itu pasti akan membuka jalan. Nah di sini tandanya. Ya, Bang Hasbi, ada Tony Blair, ini sendiri juga tadi kita sudah bahas bahwa orang ini juga sebenarnya nggak bersih-bersih amat begitu. Yang kita tahu juga dia ada masalah soal Irak waktu itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa sosok ini bisa menjadi Dewan Perdamaian yang menjadi tim dari Trump dalam 20 kesepakatan itu dituliskan demikian, lalu kemudian apakah Indonesia juga turut serta harusnya bisa memberikan tokoh ke dalam sehingga lebih jelas begitu posisi kita? Ya, saya rasa memang ini pertanyaan yang sangat strategis tentang peran kita ke depan. Dan kalau Tony Blair ditanyakan kenapa masuk di situ, sudah pasti bukan karena paling adil, tapi paling bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan dalam konteks itu, walaupun kecil ini ada peluang, terutama melalui yang disebut sebagai Dewan Perdamaian, Daeng, menurut saya justru ini harus digunakan oleh Pak Prabowo yang menjadi bintang baru di tingkat PBB dengan pidatonya yang sangat kuat dirujuk oleh banyak orang itu untuk meningkatkan peran Indonesia, yaitu mengusulkan tokoh-tokoh yang bisa mengisi Dewan Perdamaian ini untuk bisa memastikan ide mengenai keluarga Ibrahim yang rukun ini bisa diperjuangkan lebih lanjut. Dan menurut saya kita nggak kekurangan nama-nama yang punya rekam jejak tentang ini semua. Misalkan kalau di pemerintahan ada siapa namanya SBY, ada Pak JK, bahkan keluarga Gus Dur yang kita tahu sangat diterima di kedua belah pihak. Entah itu Bu Nyai Sinta atau mungkin putri-putrinya, atau malah mungkin kalau yang akademisi, kalau beliau mau, menurut saya tokoh-tokoh seperti Romo Magnis yang
kita nggak meragukan bagaimana beliau berjuang untuk perdamaian dunia, bisa diterima Barat dan Timur. Ini bisa di-endorse menurut saya oleh Pak Prabowo untuk satu, kita sudah makin naik dukungannya di tingkat global dan ini perannya makin strategis sehingga ide mengenai perdamaian dunia itu yang sekarang dibuka lewat proposalnya Trump, walaupun komposisinya 70-30. Kalau saya potong, proposal ini masih harus direvisi. Dan terbuka memang, mereka nggak mau kunci. Nah itu catatan saya yang kedua. Karena ini memang masih terbuka, menurut saya melihat perkembangan hari ini, 9 hari pasca pertemuan di PBB, Pak Prabowo terutama yang hadir di forum itu mestinya memberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan ini menjadi cek kosong digunakan oleh Trump dan Netanyahu untuk memaksa Hamas menerima poin-poin ini. Karena ada kecenderungan menurut saya di hari ini Trump menggunakan pertemuan dengan G8 itu untuk menekan Hamas. Sekarang Hamas nggak punya pilihan. Dan Hamas tidak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Karena merasa negara-negara Islam dan Timur Tengah sudah mendukung. Padahal sekali lagi ini belum dikunci. Jadi harus diberikan penjelasan lebih lanjut. Dan hari ini negara-negara Timur Tengah sudah melangkah ke sana. Jadi nggak mau menjadi cek kosong. Ini harus apa yang dimaksud dengan babi bu ini yang baik. Dan Ical, Anda sendiri sepakat tidak? Tadi disebutkan bahwa sebenarnya Hamas sendiri tidak punya lagi posisi tawar, begitulah ya. Mereka harus setuju karena negara Islam itu sudah menyetujui lah begitu dalam pertemuan saat itu. Jadi menyetujui untuk solusi dua negara, menyetujui untuk damai. Tetapi kalau mereka melihat 20 poin yang diajukan ini, tidak akan mungkin setuju. Tidak akan mungkin setuju dan memberikan effort yang maksimal. Kenapa? Karena mereka juga tahu dan kita juga tahu. Kalau soal pengungsi tidak selesai, kalau soal kompensasi ekonomi atau badan yang menjamin untuk ada proses rehabilitasi dan recovery, kemudian kalau faksi-faksi militer tidak dilibatkan atau tidak merasa terakomodasi kepentingannya, tidak bakalan ada perdamaian. Dan Amerika dan Netanyahu ini cuma menggunakan momentum ini untuk menutupi kekalahan diplomatiknya mereka pada sidang PBB. Karena kekalahan diplomatik ini luar biasa telaknya. Karena semua orang itu memiliki, semua negara itu akhirnya punya panggung dan itu menjadi momentum. Kenapa mereka menjadikan sidang PBB ini sebagai momentum untuk memberikan dukungannya? Karena desakan internasional, warga negara masing-masing itu sudah mulai terlibat. Australia nggak pernah bahkan cenderung mendukung Israel karena demonstrasi di kampungnya, di daerahnya, di negaranya. Mereka tidak mau mesti mengikuti keinginan warganya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah election minded. Mereka juga punya kepentingan domestik. Kalau mereka tidak mendukung, bisa dijauhi sama pemilih. Iya, ini suara Deng Ical sama Bang Hasbi ini kan agak beda nih. Tadi mengatakan bahwa agak beda. Di mana beda? Beda. Anda optimis, yang seberang enggak gitu. Tapi saya punya pertanyaannya gini. Kembali ke yang sebelumnya pas gencatan senjata, seorang Trump tidak bisa mengendalikan Netanyahu. Bagaimana dia memastikan bahwa perdamaian yang kali ini bisa mengendalikan seorang Netanyahu? Saya ingin sampaikan begini. Tiga pihak ini, katakanlah Trump, lalu kemudian Netanyahu, bahkan pimpinan Hamas, ini punya karakter yang mirip-mirip. Ini pejudi kelas berat dalam pengertian tidak mau terlihat lemah di hadapan lawan. Sekarang posisinya adalah Netanyahu menggertak Hamas sekeras-kerasnya. Kalau sampai enggak setuju dengan proposal ini, jangankan sampai menolak, ngasih catatan saja, artinya Anda memang menerima untuk diserang lebih parah lagi. Itu seakan-akan begitu. Padahal pada waktu yang bersamaan Netanyahu sangat sadar, kita tahu kalau ini betul-betul diambil, maka Netanyahu pun bisa ambruk pemerintahannya. Karena orang-orang kanan di belakang tidak mau terjadi yang namanya solusi damai. Mereka maunya adalah aneksasi total, Gaza diambil, tepi barat diambil, dan hanya ada namanya Israel. Tapi sekali lagi ini cara orang untuk berstrategi. Nah Hamas juga sama, dia tidak mau untuk kelihatan lemah gitu. Karena itu dia menggunakan segala daya untuk tidak terlihat, sudah perang seperti ini, kenyataannya nggak ada yang bisa dibebaskan dengan perang oleh Israel. Semua sandera dibebaskan dengan perundingan. Nah ini yang dipertahankan gitu. Nah oleh karena itu menurut saya selalu sampaikan sebenarnya lewat solusi dua negara itu yang dimainkan oleh Prancis dan Arab Saudi, itu membuat panggung baru. Bahwa selain perang itu menuju kemerdekaan Palestina ada jalan lain, yaitu lewat pengakuan terhadap dua negara ini. Cuman sekarang dengan proposal Trump menurut saya itu peluang terbuka semuanya dan tidak
pada tempatnya kita menggugurkan satu sama lain. Lebih baik kita dorong bagaimana peluang yang ada ini bisa mewujud walaupun kecil untuk perdamaian kedua belah pihak. Oke, Daeng Ical, menurut Anda sendiri, kenapa seorang Netanyahu akhirnya mau melakukan perdamaian kalau syarat-syaratnya tadi 20 poin itu diaminkan oleh Hamas? Yang kita tahu juga faktanya dia mau melakukan perdamaian setelah menyerang habis-habisan Gaza, lalu kemudian kita lihat contoh saja wilayah tepi barat sudah habis diambil oleh Israel. Ya. Yang pertama, ambil nafas. Karena tren saat ini tidak menguntungkan Israel. Sehingga ada momentum-momentum yang dikreasi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang ini minta tolong lagi sama abangnya. Sama pendukungnya. Sama pendukung setia. Pelindung. Yang kedua adalah proposal ini akan sangat bergantung pada apa yang terjadi malam hari ini. Dengan berbagai misi damai, ratusan misi kemanusiaan dan perahu yang mewakili negara-negara tertentu ini, dan beberapa negara juga sudah mengikutkan angkatan perangnya, dan ini adalah momentum yang bisa menjadi momentum yang positif untuk perdamaian itu, bisa jadi juga momentum negatif. Menurut saya PBB yang harusnya mengambil inisiatif. Kalau bukan PBB, maka PBB itu menginisiasi untuk membentuk barisan negara-negara yang mengambil bagian. Tidak boleh Amerika menjadi satu-satunya. Boleh dominan, silakan. Tetapi harus memberikan peluang kepada negara-negara lain untuk ikut dalam dewan ini. Sehingga dewan ini walaupun juga inisiatornya adalah Amerika misalnya, tidak masalah. Karena siapapun inisiatornya kalau niatnya baik, tidak apa-apa. Tetapi ada peluang. Sekali lagi, ada peluang. Selalu ada peluang damai di situ. Dan peluang damai ini mesti komitmen ini diperlihatkan dengan membuka ruang bagi Inggris, Prancis, Indonesia, Beijing misalnya untuk ikut juga di dalam situ, sehingga proporsi ini akan jangan ada yang terlalu mendominasi. Harus punya suara yang tepat. Sehingga panggung ini diisi oleh panggung perwakilan dari negara manapun. Terima kasih Daeng Ical, terima kasih Bang Smith telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Harapan kita bersama jangan ada lagi yang tidak tepat janji. Karena warga Gaza butuh kedamaian. Terima kasih sekali lagi.